Oke teman-teman, selamat datang lagi di Ngobrolin HI, tempat isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Oke, untuk edisi kali ini spesial nih teman-teman, kita akan ngobrolin terkait dengan pemilu. Nah, spesialnya kenapa? Karena di obrolan HI, ngobrolin HI sekarang ini, kita kedatangan teman-teman mahasiswa HI dari HI Unpar gitu ya. Yang akan ngobrolin terkait dengan pengalaman mereka terkait dengan pemilu yang akan diikuti oleh mereka pertama kali, benar ya? Iya, betul. Oke. Nah, di sini ada Mbak Indri juga yang menemani saya sebagai host. Iya. Mbak Indri, silahkan mau memperkenalkan teman-teman. Oke, terima kasih. Tapi biar teman-teman yang perkenalkan kali Boleh. Aska ya. Boleh banget. Seneng banget jadi host acara kali ini, Mas Aska, Ais, Eva, dan Rifai. Karena kita bisa dengerin suara orang muda ya. Betul sekali, Mbak. Tentang politik dan pemilu. Iya. Penting nih karena masa depan kan. Iya dong, gitu kan. Nah, untuk perkenalan, boleh kalian memperkenalkan mahasiswa AI tahun berapa? Dan ada satu pertanyaan ya, kalau kalian dengar politik, kata apa sih yang kalian? Nah, menarik. Yang kalian apa yang ada di pikiran gitu ya, kalian kali. keluar pertama kali gitu ya. Cara yang unik untuk memperkenalkan kalian selain nama dan angkatan misalnya. Oke. Silakan mulai dari Siapa mau mana dulu? dulu nih? Oh, Eva, silakan. Eva dulu. Wah, ini udah ada bocoran ya, Eva. Nah, Eva. silakan. halo semua, kenalkan nama aku Eva, aku dari jurusan HI, angkatan 2021. Mungkin bisa dilanjut? Oke, yang tadi Yang pemilu politik. kalau Iya. kata politik kan. Sebenarnya masih Apa mikir-mikir ya? sih, cuma bingung sih. Kalau yang pasti kalau dari dengar kata politik, kata apa ya? Hal pertama yang muncul tuh intinya dia tuh bisa memicu sebuah kayak perdebatan ya, kayak di situ jadi tempat akomodasi buat kita semua buat bertukar pikiran, apalagi buat kayak isu-isu terkini dan juga terlebih nggak cuma sebagai HI kan kita ngomonginnya nggak cuma soal internasional tapi juga dari sisi domestik juga, dan ini fokusnya kita juga membahas soal pemilu dari perspektif Gen Z itu aja sih. Mungkin yang lain? Keren. Siapa? Gender balance ya, abis Eva, Rifai. Silakan. Nanti balik. Oke, perkenalin, nama saya Rifai, saya dari mahasiswa Hubungan Internasional, saya angkatan 2021, fokus saya ada di ekonomi politik internasional dan juga saya penggiat urban planning. Kalau terpikir kalau satu kata yang muncul dari politik, saya langsung mikir kata demokrasi. Gak tahu kenapa itu muncul duluan di saya. Duluan ya, iya. Yes. Karena kalau politik demokrasi gitu Iya. ya langsung muncul. Oke, makasih Rifai. Nanti kita Thank you, ngomongin Rifai. demokrasi ya. Betul sekali. Ais. Oke, hai semuanya, nama aku Aisyika, panggil aja Ais. Aku HI Unpar angkatan 2023, jadi masih baru banget. Kalau satu kata pertama yang terlintas di pikiran aku kalau tentang politik tuh saat ini sih pemilu ya, karena Iya. kayak politik terus kayak pemilu deh sekarang gitu. Iya. Iya ya, semua langsung kelihatan ya Iya. soal Pemilu. power dan segala Iya, macam iya, di situ. betul. Ini menarik, Oke. Mbak. Saya juga penasaran sebenarnya. Kalau Mbak Indri dengar Aduh, jangan ini ajangnya mereka. Oh, jangan Mbak. Ngelesnya pinter nggak? Oke, makasih banyak sudah memperkenalkan. Sekarang kita mulai dengan obrolan pertama ya. Boleh, langsung aja Mbak. Kan kalian mewakili orang muda. Generasi apa Mas Aska nih, mereka kategorinya Z ya atau apa? Gen Z. Gen Z, udah pasti Gen Z. Aku Gen- 2004 sih. 2003. Sorry, Gen Z. Atau generasi strawberry? Waduh, enggak. Bukan. Waduh. Enggak. Oke. Itu dia dipanggil strawberry. Apa? Aku masuknya milenial tapi yang atas. Udah, kita langsung aja ya. Saya takut ditanya generasi, karena saya sudah memilih dari zaman Soeharto atau ya. Emang milih Udah senior banget. Oke, jadi apapun ininya mereka Siap. adalah orang muda, Iya. gitu ya, dan baru pertama kali memilih. Dan ini yang digadang-gadang di pemilu ya, Mbak. Pemilu, Sebagai betul. apa namanya? Poolnya untuk Ya. suara yang sangat Betul. penting buat mereka. Dan mereka katanya swing voter kan. Yes. Tapi kalau kita ngomongin orang muda tuh sering ada anggapan bahwa orang muda itu katanya apolitik, Yes. apatis dengan politik gitu Politik. ya. Mungkin Nggak peduli kaitannya gitu ya, Mbak ya. dengan pemilu nggak peduli gitu kan. Nah, ini bener enggak sih kalau menurut kalian orang muda itu memang
apolitik atau nggak peduli dengan dengan politik ya. Dalam hal ini adalah kasusnya misalnya pemilu. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Saya punya ide nggak? Mungkin boleh dari saya dulu. Boleh, Oke, boleh. silakan, Silakan. Rifai. Jadi kalau dari pengalaman saya, terutama dalam lingkaran teman dulu sih Mbak, Iya. semuanya. Jadi kalau di dalam lingkaran teman itu, emang dari semua teman-teman saya emang susah banget kalau mau milih. Kalau misalnya mau milih juga, standar yang mereka tetapkan itu, mohon maaf, rendah banget. Jadi standar yang ditetapkan adalah ngelihat TikTok misalnya. Oh Dari my God. TikTok, dari shorts, reels, jadi mereka malah kampanyenya Kasian. via media itu gitu. Oh, Kasihan. iya. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya visi misi dan program mereka apa. Iya. Mereka malah lebih termakan kata-kata buzzer gitu ya mas, yang apalagi yang suka bikin TikTok, suka bikin informasi yang parsial, suka bikin info yang setengah-setengah. Iya. Kalau dari saya sih itu. Itu ya. Oke, jadi ada betulnya Ada pandangan itu ya. Oke. Penasaran Bang. Ini teman-temanmu sama-sama satu angkatan atau Oh, enggak. udah universitas? Teman-teman SMA, teman-teman Oh, teman-teman SMP, SMA. teman-teman main saya juga seperti Oke, itu. berarti latar belakangnya macam-macam. Macam-macam. Oke. Oke. Menarik ya. Menarik. Gimana nih pendapatnya Ais atau Eva? Setuju nggak atau punya pandangan yang berbeda Atau- gitu? Iya, atau mungkin yang dialami juga berbeda. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kayak dibilang apatis tuh kayak iya gak bener juga. Oke. Tapi kalau dibilang peduli, gak peduli, ada yang gak peduli, ada yang peduli. Tapi justru di lingkungan aku kayak apalagi di Twitter ya, karena aku kayak suka main Twitter tapi nggak yang kayak ngikutin Aktif kayak gitu ya. aktif politik banget gitu. Malah kayak teman-teman aku tuh kayak tiap pas debat capres kayak nge-tweet apa sih gitu-gitu loh. Jadi tuh kayak sebenarnya mereka peduli kok gitu akan politik dan kayak nggak yang kayak apaan sih kayak tahun ini gitu. Tapi kayak menurut aku enggak sih, mereka peduli sih menurut aku gitu. Kalau Eva, terakhir. dari aku sendiri sih sebenarnya pertama pas awal-awal ada pemilu nanti tahun depan gitu, udah tinggal setahun lagi bahkan kurang gitu. Tadinya mikir kayak paling juga siapa sih yang peduli gitu, maksudnya terlalu banyak informasi simpang siur lah, atau mungkin tadi yang udah di-mention ya kayak dari Twitter atau mungkin dari kata-kata buzzer gitu. Terlalu banyak informasi yang bakal harus kita cerna, kita terima, jadinya kayak ini yang mana sih yang benar gitu. Tapi semakin kesini sebenarnya yang membuka transparansi itu justru debat capres gitu loh, atau enggak debat cawapres. Nah itu yang sebenarnya malah mengundang kita tuh untuk jadi lebih peduli gitu. Apakah kita bisa lihat mereka ngomong langsung, apakah visi misinya itu sinkron nggak gitu sama nanti pas mereka ngomong gitu. Jadi ada yang memicu gitu. Kalau misalnya pada akhirnya misalnya mereka muncul dan ya kita bisa akhirnya diomongin gitu. Bahkan jadi kayak misalnya jadi topik pembicaraan sama teman-teman. Mungkin juga bisa bikin ramein grup pembicaraan juga ya, misalnya sama teman-teman di WA atau di Line gitu. Menarik ya. Iya. Mas Aska Ini beneran baru nih insight-nya. Iya. Saya baru pertama kali dengar. Iya, kayaknya saya seneng banget gitu kalau dengar suara kalian. Nah, Rifai, nanti kita akan kembali ya pertanyaan tentang bagaimana debat capres, kita nanti akan mendiskusikan itu. Tapi untuk sekarang kan, misalnya tadi Rifai bilang, sebetulnya pendapat itu ada betulnya ya. Yang mau ditanyakan adalah, apa yang membuat kalian bertiga, gitu ya Rifai, itu tertarik dengan politik dalam hal ini pemilu gitu. Kayak tertarik nih Apa gitu sih kan. hooknya gitu yang buat kalian nyantol dengan topik ini? Kalau menurut saya mungkin karena pemilu itu kan masa depan kita. Jadi masa depan kita ditentukan oleh pemimpin kita nantinya juga. Jadi tentunya saya harus cari dasar-dasar dari semua capres yang bakal nantinya dicalonkan. Saya harus tahu mana yang terbaik untuk saya juga, mana yang terbaik untuk masyarakat juga nantinya. Makanya yang jadi concern saya memang sebenarnya mau kemana sih arah negara kita di bawah pemimpin ini. Apakah nanti negara kita bakal better gitu apa enggak. Berarti ada kekhawatiran gitu ya dari kamu sendiri. Kenapa kemudian lihatnya politik ini, pemilu ini menjadi penting buat kamu? Betul banget. Langsung kayak Tapi gitu ya makanya rasanya. iya. Eva? Kayak sebenarnya sih dari isu-isu yang diangkat gitu, baik lagi gitu kayak gimana sih dari debat capres tuh kayak akhirnya nih presiden sama capres akhirnya muncul di publik ngomong dan mereka juga bisa utarain kayak jadi dengan mereka ngomong tuh kelihatan sebenarnya mereka tuh arahnya kemana, mereka benar-benar peduli nggak, misalnya kayak kemarin di debat capres terakhir gitu ya.
isu-isu soal pendidikan, kesetaraan, Nonton isu-isu Debat Capresnya sosial. Eva? Nonton, Wah. tapi sekelibat lah. Kelibat, oke. Cuma dari highlightnya itu sendiri soal isu perempuan ya, itu yang mungkin lumayan cukup diangkat, dan itu bakal jadi kayak gimana bisa ngundang audiens gitu juga dari Twitter gitu. Ini jadi di highlight, akhirnya ada presiden yang bisa ngangkat soal misalnya kekerasan seksual atau apa, itu yang sebenarnya wah, akhirnya ada nggak ngomongin soal dari negara doang, tapi individu tuh benar-benar diperhatiin juga. Oke. Aduh, ada isu perempuan lah. Akhirnya Spesialis. Nanti masuk kelas gender, udah kelas gender. Kan udah promosiin. Maaf ya, kadang saya suka promosi di mata kuliah. Gak apa-apa, HI banget Mbak. multidisipliner. Iya kan, karena kita ada mata kuliah konten HI kontemporer ya, isu kontemporer. Ais. Kalau aku sebenarnya kayak menjadi dasar aku untuk kayak memilih kayak presiden gitu nantinya, sebenarnya didasari atas kayak bisa nggak sih kayak mereka tuh kayak nempatin janji mereka gitu, kayak berdasarkan kualitas, dan kayak betul Debat Capres juga kayak membantu, jadi kayak kita bisa nilai kan masing-masing paslon tuh jadi kayak nyambung gak, terus kayak relate gak, apakah kayak kualitas mereka kayak ngomong tuh ada esensinya gitu. Karena menurut aku kayak jujur kayak ini tuh sempet agak membingungkan gitu loh. Karena kadang kalau nonton Debat Capres kayak ada yang kagak nyambung, ada yang kayak iya. Nah gitu. Iya benar. Sorry, mau tanya dikit lagi. Yang bikin relate apa tadi dari Debat Capres? Yang bikin relate apalagi tadi kan kayak, sulit ya. Ya. Justru sekarang tuh kayak makin kayak bisa menjurus ke salah satu paslon tuh gara-gara si salah satu paslon itu kayak meng-highlight isu-isu yang kemarin-kemarin tuh nggak pernah di-highlight gitu loh. Kayak yang aku lihat sih waktu kemarin kayak penting banget sih kalau misalkan untuk ibu hamil kayak gitu-gitu, terus kayak ke wanita kayak gitu, kayak kekerasan isu seksual perempuan, isu perempuan. Menurut aku itu kayak harus di-highlight juga sih. Ais, kamu kan aku seneng ya sama semuanya gitu ya, sangat passionate kalau berbicara tentang politik dan pemilu ya. Mengapa Ais? Apa yang membuat Ais tertarik untuk wah ini saya harus belajar, saya harus serius nih gitu sama pemilu politik gitu ya. Apa yang sebenarnya aku tuh kayak orangnya nggak yang kayak politik banget gitu, ngikutin politik banget. Justru kayak aku nggak pengen kayak seterjun itu loh. Tapi kayak yang bikin aku kayak attract aku buat kayak aku harus paham ini itu tuh karena sebagai mahasiswa HI justru kan belajar politik gitu. Ya kayak kita juga harus ngikutin perkembangannya, apakah kayak kalau misalkan maksudnya kayak kalau kita agak bertindak dan kayak peka akan suatu hal tuh justru jadi kayak ini buat kita juga loh, buat masa depan kita juga loh gitu. Kalau misalkan kita yang nggak sadar, kayak menurut aku harusnya ya semuanya kayak gak hanya Gen Z sih, semuanya juga kayak sadar gitu akan politik. Gitu. Ini banget ya kelihatan gitu ya passion mereka. Aku tertarik nih dengan jawaban kalian. Kalian kan berarti dapat informasi kan ya terkait dengan politik dan mencari. Nah biasanya kalian dapat informasinya tuh dari mana? Dari medsos, omongan temen, atau kalian ikut rumpi tetangga gitu ya, tetangga kos gitu ya. Tetangganya udah beda tapi konsep tetangga dengan kita gitu. Atau kalian cuman mengamati secara pasif gitu ya, dari misalnya poster-poster yang ada bertebaran di jalan-jalan. Siapa yang duluan? Eva? Tapi kalau misalnya dari aku sendiri sih, pertama itu tadinya pasif ya, maksudnya kayak enggak, tapi bukan berarti maksudnya di awal tuh emang nggak ada keinginan gitu. Misalnya kalau sekarang kan ada website kayak Bijak Memilih, mungkin ada. Sering buka Bijak Memilih juga? Pernah buka, tapi saya ya cukup tahu. Ikut kuisnya? Oh enggak. Mas Asa nih kayaknya sering ikutan kuisnya. Silakan Cuma masalahnya itu kalau misalnya dari ini informasi-informasi yang beredar tuh balik lagi kita kalau di Bijak Memilih kan ya udah cuma itu, tapi sering perkembangannya gimana gitu. Apakah kayak misalnya kalau habis dari ada debat atau misalnya tiap kali ada paslon yang ngomong gitu, misalnya muncul di publik, apakah nanti bakal kayak ada informasi lagi nggak gitu, misalnya menyusul apakah respon ke misalnya ada masyarakat yang ngomongin utarain sesuatu dan kemudian paslonnya
menjawab gitu. Misalnya kayak paslonnya ketemu kampanye sama warga gitu, nanti kelihatan lah itu. Nah itu kan informasinya bisa diakses dari berita, dari Twitter gitu. Nah cuma balik lagi gitu, yang bikin challenging dari situ adalah kita harus milih lagi gitu, karena yang kadang sebenarnya yang faktual atau yang bahkan sebenarnya harmless, informasi yang biasa aja tuh bisa digoreng gitu loh. Nah itu yang kadang jadi susah deh gitu. Oke. Berarti kalian masih baca berita ya? Masih. Atau masih. Biasanya portal beritanya nggak? Saya sih TLDR News. Oh, TLDR. Kalau Eva? Yang lewat aja di Twitter kayak Detik kan ada previewnya gitu. Hais Aku baca juga? tadi lumayan sih, cuman gak banyak. Aku tadi pagi abis kayak lihat CNN Oh, gitu. CNN Indonesia apa CNN? Iya, CNN. Oh, CNN. Oh, menarik. Masih baca media mainstream juga ya berarti. Kalau Ais? Kalau aku sih kayak di rumpun pertemanan aku, kayak keluarga aku gitu-gitu tuh kayak mereka tuh kayak sering juga gitu loh ngasih informasi ke Keluarga aku. berarti Iya, juga ya? kayak sering ngasih informasi. Terus kayak aku juga sendiri kan kayak punya sosial media ya, aku kayak bisa lihat. Tapi lucunya kalau misalkan di TikTok gitu-gitu tuh bisa kelihatan gitu loh yang kayak ini nih gak bener nih, kayak gitu. Justru bisa bedain ya berarti? Iya, itu tuh Kelihatan kayak banget ya? itu kelihatan banget. Jadi kayak hal yang sebenarnya salah satu paslon gak lakuin tuh kayak di TikTok tuh kayak sebenarnya dia gini-gini padahal tuh enggak gitu. Jadi kayak aku berdasarkan informasi kayak mostly sosial media, cuman kayak gimana sih kayak nyaringnya gitu loh. Jadi kayak dalam memastikan itu ya kita harus tetap baca berita gitu untuk kayak melihat itu tuh bener apa enggak gitu. Oke, menarik. Gimana Pak? Kalau saya tuh bener sih, tapi kalau dari keluarga atau teman-teman kadang informasinya tuh udah distorted banget, Iya sih. biased banget. Jadi saya lebih milah sendiri. Jadi saya kadang nggak terlalu relies on sosial media gitu, media berita. Saya justru bacanya dari langsung visi misi program aja. Oh, Saya lihat berarti apa kamu aktif cari. Iya, saya aktif cari. Dapat visi misi program dari mana? Kebetulan Saya bisa cerita. Jadi kebetulan Mungkin ada yang banyak baca visi misinya langsung. Baca sempat Baca. Ais baca. Aku baca tapi kayak gak yang menyerap banget, tapi lewat debat capres. jadi PDF-nya itu banyak banget Mas. Iya. Tersebar di mana-mana. Iya. Karena pengen promosiin juga kan. Jadi kalau di Twitter itu juga banyak yang share biasanya. Ini loh PDF-nya dari ini, apa program yang mereka unggulkan gitu. Kayak gitu-gitu. Itu kamu baca? Saya baca semua. Menarik sih. Saya aja nggak baca semua. Hanya kita jadi malah belajar Iya, banyak bener. Panjang banget ya. Banyak banget. Dan kamu habis itu. Habis Mas. Oh. Gak cuma Dibuat saya review ini, nggak cuma saya baca, saya review di Instagram saya. Benar-benar edukatif ya berarti konten. Jadi aku mau nanti semuanya aku follow ya, nanti ketemu nih. Perlu. Nah tadi kita udah masuk ya dari mulai sumber kalian mencari informasi. Tadi juga Ais sempat cerita apa sih yang dilihat gitu ya, misalnya konsisten dengan apa yang dilakukan ya. Kan pertanyaannya mengarah dari situ gitu ya. Nggak mau nanyain dulu, mungkin kayaknya pemirsa gitu ya penasaran. Nih 3 orang ini calon pilihannya siapa ya? Tapi nanti dulu ya. Kita mau menanyakan sebetulnya apa sih dasar pertimbangan kalian memilih yang mana untuk nanti tanggal 14 gitu. Ini yang mau ya. Apa dasar pertimbangan kalian? Kriterianya apa? Silahkan siapa mau Rifa ini kayaknya tadi udah. Oh iya udah. Udah gini jadi. Oke. Jadi tuh sebelumnya dari perkenalan kan tadi saya udah ngomong kalau misalnya fokus saya ada di politik internasional, ekonomi dan juga urban planning. Jadi memang saya cari dulu dari kedua ini, cuma satu lagi ada di lingkup keluarga saya yang mana predominantly kesehatan. Jadi saya lihat dari 3 itu dulu. Yang pertama ekonomi politik internasional, saya lihat bagaimana mereka mau melakukan diplomasi, cara ekonominya bagaimana. Apakah pandangan mereka itu lebih left leaning, Keynes ekonomi atau right leaning. Terus kalau misalnya untuk urban planning saya lihat jadi kan kalau masalah perkotaan bisa dielaborasi nggak ya? Oh gimana? Kan yang tadi yang kamu bilang. Betul. Itu mungkin kan itu bahasa sangat spesifik ya untuk kita, tapi bisa dimaaf. Jadi kalau misalnya left leaning itu Keynes ekonomi itu lebih berpandangan liberalis, jadi pandangannya itu sangat kapitalis gitu ya. Jadi kalau misalnya right leaning ya tentu kebalikannya. Iya. Jadi boleh nyebut nama kok. Oh iya nggak usah deh. Oke. Terus. Nah jadi kalau udah dari ekonomi saya lihat lagi itu di urban planning. Buat yang belum tahu urban planning itu basically kayak
perencanaan Benar, kota ya. gitu. Jadi bagaimana sih orang yang di urban dan nanti di desa gimana hubungannya korelasinya. Jadi kan kalau misalnya anak-anak muda kita nih Mbak, kita tuh paling takut kalau misalnya besok kita tuh nggak dapat rumah. Kita nggak tahu bakal beli rumah di mana. Bener. Dan inflasi rumah luar biasa. Oke, Luar biasa. silakan. Nanti kita mau jadi ngomongin rumah, silakan. Oke. Udah, Kayak- mulus gak ada ya. Langsung ke cicilan ya. Iya. Kalau di Bandung aja, di Kabupaten Bandung itu udah mahal-mahal banget. Betul. Mau di mana lagi gitu misalnya. Jadi nggak cuma lihat dari hunian aja sih sebenarnya, cuma ada juga transportasi umum misalnya. Yang kita juga udah sering kena macet, kita udah sering menderita lah kena macet. Yang satu lagi ya kesehatan. Apakah kesehatan ini, kadang kesehatan itu nggak cuma bikin rumah sakit doang gitu. Jadi ada yang dari bawah juga, dari pembangunan puskesmas, posyandu. Jadi kita coba perbaiki dari grassroots dulu. Ya. Nanti kalau misalnya memang yang sakit parah, misalnya oke baru mau ke rumah sakit. Oke. Mungkin bagusnya ngalir dari sini dulu ya, Betul, biar nggak silakan. boleh nanti ke. Hmm. Ada nggak capres yang Sesuai. dengan tadi kan? Iya. Kamu kan kriterianya 3 tadi ya. Betul. Itu keren banget aku jadi ini. Yes. Ada nggak yang sesuai dengan kriteria dan tadi yang sudah kamu tetapkan tadi? Kebetulan ada, tapi nggak perlu sebut nama kan untuk sekarang. Gimana Mas Angga? Pertanyaan ini jangan pakai Itu kayak- kebetulan, alhamdulillah. Oh, iya, Ada berarti ya. Ada. Ada. Oke. Nggak apa-apa sih, Mbak. Kalau Iya, nggak mau juga. Gak apa-apa, bisa disebutkan nggak apa-apa Nggak apa-apa. kan? Oh iya, betul. Jadi kalau saya pribadi sukanya paslon 01 karena kriteria yang tadi disebutkan itu sudah memenuhi. Cuma ada beberapa paslon lain juga sudah memenuhi. Sebenarnya mungkin memang di paslon yang satu ini lebih dielaborasikan saja sebenarnya. Kalau di visi misi program mereka. Kamu lebih bisa melihat, boleh klarifikasi ya? Jadi kamu bisa melihat bahwa 3 kriteria itu lebih banyak ditemukan gitu di paslon 1 ya. Kecenderungannya lebih banyak ditemukan. Kecenderungannya ya. Iya. Oke. Sip, ini jadi belajar banyak juga Mas Aska ya. Oke, makasih banyak Rifai. Kita ke Ais atau Eva dulu? Ais dulu ya. Kalau Ais, aku, dasar pertimbangannya apa dulu? kalau aku sebenarnya nggak yang kayak mencakup banyak aspek banget, cuman aku kayak lebih ke ekonomi, terus kayak kesejahteraan rakyat kita sendiri dan kayak ya buat masa depan Indonesia gitu. Kalau misalkan yang aku lihat yang aku ekspektasi lebih tuh kayak kan sekarang tuh kayak apa ya, masih kayak banyak banget rakyat miskin yang kayak gak dapat keadilan gitu-gitu kan. Terus kayak iya tadi rumah gitu-gitu juga segala. Tapi menurut aku sih kalau misalkan di salah satu paslon itu kayak ada yang kayak kurang mengimbangi apa ya, kayak isu-isu yang sekarang terjadi tuh kayak jadinya gak balance gitu. Aku boleh sebut aja gak? Boleh, silakan. Ini kan Jadi kayak buat aku kan pemirsa ini betul-betul suaranya mereka ya. Iya. Itu suara ini ini my ya. personal opinion ya guys. bukan Kenapa jadi suaranya takut mereka. ini? Iya, jangan takut ya. Iya. Jangan takut. Ya, silakan. Menurut aku kayak aku tuh khawatir si yang ngasih makan gratis itu kayak ke depannya tuh nggak efektif. Oh iya. Karena kayak oh my god, imagine kayak pengeluaran yang harus dikeluarin tiap hari kayak itu apakah bakal keterusan apa enggak gitu. Karena kayak kalau misalkan aku kan kayak pernah lihat Twitter gitu kan, terus kalau misalkan kayak dihitung-hitung kayak hampir triliunan gitu per hari, kayak emang bisa gitu kayak gitu. Terus kayak apakah kayak si rakyat-rakyat yang kayak justru yang miskin yang kayak gitu tuh dia dapat justru fokusnya ke situ. Kan kalau misalkan kasih makan gratis tuh kayak bisa jadi kayak sebenarnya yang udah punya duit, yang udah makan enak nggak tuh tepat sasaran maksudnya. iya, nggak tepat sasaran. Iya, jadi penyalahgunaan kan itu kayak dijadikan highlight juga kan, nanti justru penyalahgunaan memicu korupsi dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku sih lebih kayak dasar aku memilihnya kayak yang sekiranya bakal bakal konsisten gitu ke depannya dan kayak ya bakal memperbaiki negara kita apa bikin rugi nantinya gitu. Oke. Jadi cukup ini ya Ais, punya ini ya, istilahnya pandangan kritis ya terhadap program tadi ya. Kayak sebenarnya realistis aja Realistis. sih. Iya. Mungkin nggak bisa anggaran, bisa nggak Iya. efektif gitu ya. Iya, betul. Oke. Lanjut.
Nah, kalau misalnya dari mungkin Rifai sama Ais kan tadi ngomonginnya soal visi misi nanti kedepannya gimana. Sebenarnya benar, aku juga setuju gitu. Apakah omongannya mereka tuh reliable nggak gitu, konsisten nggak gitu sama visi misinya. Jangan cuma waktu pas di awal visi misinya wah bagus gitu, tapi pas dia dilaksanain kok kayak gini gitu, malah jadi zonk. Nah, cuma kalau dari aku tuh mau ngasih perspektif lain ya gitu, karena kalau dari visi misi kan kayak lebih ke depan gitu. Nah, kalau aku tuh coba ngeliat ke belakang gitu. Sebenarnya track record mereka tuh gimana sih gitu. Apakah benar-benar peduli nggak sama penegakan hukum atau mungkin keadilan gitu. Jangan ngomongin keadilan sekarang. Kalau maksudnya ngomongin apa ya? Keadilan sebagai jualan ya. Isu yang bisa dijual gitu. Misalnya kayak nilai yang bisa dijual sama mereka gitu. Mereka bakal ngejamin bakal ada keadilan segala macam. Tapi pada kenyataannya dulu-dulu mereka melakukan itu juga nggak gitu. Karena pada akhirnya ya jangan cuma jadi omongan, tapi itu masalah integritas dari diri sendiri juga gitu. Integritas seorang pemimpin. Yes. Ya. Menarik sih. Mereka kayak dari dulu juga bisa menegakkan keadilan enggak sih gitu. Atau bertanggung jawab nggak, seenggaknya kayak menuntaskan sampai mereka yang meminta keadilan itu akhirnya terbalas gitu. Atau enggak bisa keep in kontak sama yang bersangkutan gitu ibaratnya. Oke, jadi silakan Mbak. Jadi Eva kan tadi track record ya dari pengalaman kinerja gitu ya, capres cawapres di masa lalu gitu ya. Ada nggak capres yang menurut kamu track recordnya relatif atau cenderung oke? Sebenarnya sih susah ya, karena balik lagi ini relatively lebih oke gitu, karena nggak bisa, maksudnya kayak setiap orang pasti ada plus minusnya gitu. Cuma kalau misalnya bisa milih ya sekarang ya lihat aja gitu dari mereka visi misinya bisa di-connect nggak, bisa dikoneksiin nggak gitu. Apakah ya udah mereka misalnya pernah gagal misalnya untuk menyelesaikan soal kemiskinan di suatu daerah gitu, tapi kedepannya apakah mereka berfokus nggak gitu, oke kita dulu tingkat kemiskinannya segini, terus nanti kedepannya kita bakal selesaiin itu kok gitu. Kalau misalnya mereka jadi presiden, mungkin mereka lebih punya kuasa lebih gitu ya untuk mengatur dari atas gitu. Ibaratnya sih gitu. Cuma kalau yang track record sih satu faktor yang penting ngomongin track record tuh balik lagi soal lingkungan keluarga gitu. Apakah keluarga kita tuh juga memiliki persepsi yang sama sama kita? Karena balik lagi aku mikir soal track record itu penting atau enggak karena dari pengalaman keluarga sendiri gitu loh. Karena ya untuk mention tahun 98 itu satu hal yang nggak bisa dilupain gitu. Itu salah satu bagian sejarah yang triggering juga sih. Itu jadi satu hal indikator yang jadi masuk ya, bahwa apakah dia tadi ya terkait dengan penegakan HAM gitu dan lain-lain ya. Oke. Nggak apa-apa kalau nggak mau menyebut ya. Nah, Mbak, menarik. Saya mau follow up. Kalian ini kan kalian ngomongin visi misi gitu ya terkait dengan pemilihan presiden gitu ya. Terus ada concern juga ke depannya mereka bisa melakukan apa enggak gitu ya. Tapi kemarin kepikiran nggak untuk pemilu kan sebenarnya nggak cuma presiden. Kita kan juga milih wakil rakyat kutip ya. Dan sebenarnya kan yang melakukan fungsi untuk menjaga salah satu ya fungsi untuk menjaga pemerintah keep on track gitu ya adalah legislatifnya. Udah ada bayangan belum? Kalian mau milih siapa? Partainya aja deh, partainya aja. Jujurnya sampai sekarang saya nggak tahu mas legislatif itu buat apa mas. Oh gitu. Jujur aja. Tapi kalau sebelum milih partainya sekarang siapa? Nggak tahu juga mas. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga mas. Besok berarti belum ada pilihan, belum sampai sekarang masih belum ngerti. Kan ada 5 kartu suara tuh. Benar. DPD, DPR gitu ya. Tapi kan boleh nggak dipilih kan mas? Boleh. Oh iya. Kemungkinan nggak milih. Kemungkinan nggak milih. Nah, ini Rifai bertanya kan, tadi ininya adalah pernyataannya nggak tahu DPR ini buat apa nih. Saya tertarik justru mengelaborasi mengapa Rifai sampai punya pandangan seperti itu. Kenapa bisa sampai pada conclusion seperti itu? Iya. Padahal balihonya banyak di mana-mana yang bingung gitu. Balihonya lebih banyak dari balihonya capres. Boleh, nggak apa-apa, ini kan ajang berekspresi ya. Walaupun balihonya tuh agresif banget di mana-mana gitu ya Mbak. Saya nggak tahu yang mereka ingin coba tuju itu apa gitu. Karena mereka juga nggak sertain. Karena saya nggak tahu apakah mereka memang akuntabilitas mereka tuh gimana sih. Mereka juga nggak ngasih tahu kalau misalnya mereka itu saya punya visi misi ini loh buat masyarakat di daerah sini misalnya. Mereka nggak ngasih tahu, atau setidaknya saya nggak tahu apa mungkin karena mereka cara penyampaiannya itu memang tidak ingin memberitahu atau memang nggak usah tahu. Saya nggak tahu. Jadi nggak tahu. Iya.
Paling gitu sih Mas. Oke. Iya. Oke, tapi melihat DPR seperti apa? Dari nggak tahu, saya dari SD gitu Mbak, saya tuh udah punya stigma negatif aja, nggak tahu Oke. kenapa mikirnya kayaknya nggak ada guna gitu. Oke, iya. Nggak tahu, dari belajar IPS dulu pas SD kayak terus gunanya apa gitu kan, udah ada yang lain. Oke. Mungkin saya mikirnya karena gitu sampai Iya, sekarang iya. jadinya gitu. Iya, jadi mungkin nggak terlalu mempelajari Iya, juga ya nggak untuk terlalu DPR. Ya, mempelajari. dan ini sah-sah aja punya pandangan seperti ini ya, Mas Aska. Kalau Ais atau Eva, siapa duluan? Sebenarnya sih jawabannya sama Rifa ya, karena balik lagi kalau sebenarnya yang kalau dijual secara, misalnya kan yang mereka jual tuh sebenarnya ya antara mereka datang gitu, misalnya datang ke desa-desa tertentu atau kampung tertentu gitu, kampanye langsung itu kan yang merasakan mereka. Tapi gimana yang kalau misalnya anak-anak muda yang nggak ada di tempat itu gitu kan, kita cuma taunya ya udah visi misinya secara pasif doang gitu, kita cuma taunya lewat baliho. Tapi kan balik lagi sebenarnya kalau kita kritisi lagi di balihonya itu kan rata-rata ya udah sekadar buzzwords doang gitu. Jadi ya apa yang bisa diunggulkan dari itu, apa yang bikin mereka stand out lebih dari itu gitu. Pada akhirnya aku mikir kalau misalnya ya siapa yang bisa ngejangkau audiensnya lebih banyak itu ya mereka, cuma mereka yang punya uang yang banyak gitu untuk melakukan kampanye kan, kayak gitu kan pasti mahal ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya uang, katakanlah mungkin dia lebih ya mungkin nanti gitu bisa lebih apa ya kayak reliable lah, atau mungkin kerjanya benar gitu. Tapi kalau misalnya dia apa ya dari segi kampanye aja mungkin reach-nya tuh nggak sampai sejauh itu gitu. Terus apakah nanti bakal kalah sama mereka yang bisa ningkatin exposure-nya tuh lebih gitu ke orang-orang. Ini menarik ya, berarti ada politik, dalam tanda kutip politik uang ya tadi yang bilang bahwa Bisa. dalam melakukan politik itu butuh modal yang besar kan ya. Tapi menarik nih, saya sempat dengar ada beberapa kandidat sebenarnya dari DPR itu mereka background-nya itu bahkan ada yang dari pekerja buruh dan pekerja migran. Dan mereka sebenarnya nggak ada modal. Mungkin nanti bisa dicari-cari. Nah, Ini menarik kan, karena pandangannya kan kita butuh politik uang modal yang gede gitu ya. Dan itu benar-benar terjadi. Saya setuju sih. Menarik. Mbak Indri mau nambahin? Enggak, Ais nih. Aisyah. Saya mau dengar tadi ya kalau terkait dengan legislatif. Ya, kalau legislatif kan aku kayak sebenarnya DPR juga ya statement di orang-orang kan kayak pasti kayak negatif lah ya dan lain-lain. Menurut aku juga kayak ya gak jauh beda dari itu. Mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi aku tuh belum merasa mereka tuh kayak terjun merangkul mewakili kita gitu. Jadi Sudah itu pernah kayak dirangkul? Sama DPR-nya nggak pernah. bukan ngerangkul gitu tapi kayak Iya. kayak gitu. Terus kayak aku kan ya aware juga kan tiap hari kayak keluar lihat-lihat di jalan, lihat baliho gitu. Kadang kayak ini tuh apa gitu, kayak gak nyambung gitu. Kadang kayak aku lihat kayak selain cari suara saya juga cari istri. Terus kayak emang itu Aku kebayang baliho yang mana. Aku kebayang baliho yang mana aku nih. kayaknya itu nggak penting. Maksudnya kayak ya udah bagus, itu mungkin cara dia untuk kayak nggak narik perhatian warga gitu. Cuman jadinya kayak yang kita mau tuh bukan yang kita mau itu bukan itu gitu. Jadi kayak kalau untuk aku udah tahu pilihan aku siapa buat legislatif kayak belum deh. Oke. Tapi kalian tahu nggak partai-partai mana yang mendukung paslon mana? Tahu? Kurang lebih. Tahu? Ya kurang lebih Tahu tahu. semua. Menarik. Iya. Mbak, ada ini nggak? Ada tambahan nggak? Ya tadi kan misalnya dari pandangan kalian gitu ya. Ya banyak tantangannya memang kalau Betul. DPR ya. Betul. Banyak tantangannya dibuat DPR nih gitu ya. Relatif untuk lebih yang capres lebih banyak punya pengetahuan gitu ya dibanding untuk yang tadi legislatif gitu. Nah sekarang kalau misalnya balik ke capres lagi ya. Boleh, silakan. Ya, apakah kalian ada perubahan preferensi enggak? Dan sejauh mana debat capres itu mempengaruhi perubahan preferensi kalian atau preferensi kalian? Ngaruh banget nggak sih? Ngaruh nggak sih ya? Pertanyaannya mungkin debat capres itu ngaruh nggak sih gitu? Misalnya tadi kalian milih, tadinya kayaknya dari paslon nomor 2 ini oke nih ya. Ternyata ternyata kurang oke nih setelah debat di paslon 3 atau wah ternyata paslon 1 tuh jelek banget, mending paslon nomor 2 gitu.
Tadi lu Siapa semangat banget bahasnya, Pak. Eva dulu lagi. Debat capres dulu. Iya. Sebenarnya sih kalau ngomongin debat capres ini personal aja ya. Cuma kalau misalnya dulu tuh tadinya mikir kalau misalnya Indonesia tuh mau dibawa kemana gitu. Ini perspektifnya high banget ya gitu. Apakah yang sering digadang-gadangkan kan kayak wah 02 nih kayaknya peduli banget sama isu pertahanan gitu, sama kayak bisa kayak modernisasi militer atau mungkin perbaruan alutsista gitu ya. Kayaknya paling gencar tuh yang nomor 2 gitu. Tapi hal ini tuh juga kayak nimbulin kayak semacam debat balik lagi dalam keluarga gitu. Yang benar aja Pak, masa mau gitu kalau misalnya masa lalunya mungkin agak ya sedikit abu-abu gitu ya. Bener. Nah, tadinya mikir-mikir tuh kayak pikir-pikir lagi aja, tapi kemudian mungkin preferensinya bisa ya dari pribadi saya sih berubah ya gitu setelah ngeliat debat capres sendiri gitu. Visi misinya mereka kan sebenarnya banyak ya gitu. Apalagi yang soal mungkin makan siang gitu, atau mungkin harus semuanya dikasih apa-apa solusinya gizi gitu, atau enggak apa-apa harus di kemarin-kemarin itu kan ngomongin soal kayak pelajar gitu, harus dikirim ke luar negeri banyak gitu. Nah, sekarang coba uangnya dari mana? Itu satu. Uangnya dari mana? Apakah viable nggak gitu? Bisa dilakuin nggak gitu? Terus nggak cuma itu doang, tapi di satu sisi mungkin ada ya emang benar ada paslon-paslon lain yang bisa sebenarnya menawarkan solusi yang lebih menyeluruh lah. Ibaratnya mereka juga peka sama soal Indonesia gitu, mungkin soal dalam konteks HI dan juga dalam konteks domestik gitu. Misalnya mau dibawa kemana, mungkin individunya lebih diperhatikan atau enggak dari segi kesejahteraan, kesehatan, termasuk pendidikan juga sih. Menarik. Rifai, nanti guys. Saya jujur nonton debat capres terus, Mbak. Sampai capres dan cawapres, Oh, Nggak oke. capres. Tapi dari Dewa awal PWI, baru pertanyaannya sama. Cuma saya merasa kalau bagi saya sendiri hal itu nggak terlalu mempengaruhi buat saya pribadi. Namun saya yakin buat swing voters, buat mereka yang belum menentukan pilihannya pasti sangat berpengaruh. Terutama ya kalau yang dari debat yang saya selalu lihat adalah klip yang ada di debat itu bisa mereka gunakan sebagai cara mereka untuk mempromosikan itu di shorts di TikTok yang seperti saya sebutin di awal. Atribut di edit terus di oke. itu biasa aja yang pakai baju-bajunya. Iya fashion betul. banget. Jadi kayak mereka mendasari pilihan mereka tuh atas kayak lihat di Keren. shorts gitu kayak ini keren deh gitu. Aku langsung relate ke satu ya, silakan. Bener udah kayak gitu aja. Iya. Oke, ya, jadi bisa. Jadi sebenarnya menurut Rifai tadi dia berpengaruh buat swing voter ya. Iya. Gitu ya. Tapi ada yang nggak terpengaruh juga kayak kamu gitu ya. Mungkin. Oke. Ya, dan abis itu dari debat terus ada itu ya, ada apa kayak tadi atribut Yang disorot-sorot atau gitu. disorot untuk bisa mempengaruhi segmen tertentu orang muda Betul. misalnya ya. Betul. Oke. Kalau Ais, Gimana Ais? Jujur aku kan kayak gak yang ngikutin banget dari awal ya debat capres, tapi kayak ya aku nonton gitu. Menurut aku itu berpengaruh sih. Jadi kayak kita bisa tahu kayak gimana masing-masing paslon tuh kayak mengemukakan kayak pandangan mereka, pendapat mereka. Terus kayak itu kayak bisa kita jadiin indikator penilaian kayak ini gue setuju deh sama yang ini gitu. Karena dia lebih meng-highlight ini, lebih peduli ini, masa depan buat ini gitu. Tapi kayak menurut aku kayak di di debat capres pun kayak gak bisa dijadikan kayak yang utama tuh kayak kita lihatnya dari debat aja gitu, lihatnya dari debat aja. Tapi kayak kita harus lihat dari segala aspek gitu, karena belum tentu yang di debat tuh kayak mereka kan ya punya kesalahan masing-masing, terus kayak ya mungkin salah ngomong waktu di debat atau gimana. Jadi kayak lebih pinter-pinter nyari-nyari informasi aja sih. Dan menurut aku kalau ditanya debat menurut aku ngaruh sih. kamu ada perubahan preferensi Iya, Setelah nonton ada? debat. Iya, aku setelah nonton debat tuh kayak ada perubahan preferensi. Oke. Sebenarnya di lingkup keluarga aku ya, kayak awal-awal tuh kayak kalau mama yang ini gitu, ya udah orang aku ini ya terserah kan, orang pilihan masing-masing. Terus pas abis debat tuh kan coba lihat mana yang ini gitu. Kan kata mama aku, terus aku kayak ya sih gitu. Jadi kayak ya udah sih kayak yang aku lihat tuh kayak yang sekiranya tuh mereka di debat tuh kayak mereka bisa ngasih
memperdebatkan yang kayak mereka pengenin buat masa depan negara kita tuh kayak bagus apa enggak gitu, atau kayak malah debatnya malah jadi ajang sindir-sindiran gitu-gitu kan gak jadi akurat juga kan kalau misalkan kita pengen menilai sesuatu based on debat doang gitu Berarti sih. sebenarnya keluarga ngaruh juga ya. Ngaruh sih. Ngaruh. Eva juga ngaruh keluarga. Tadi udah di mention juga sih. Penting juga sebenarnya buat kayak seenggaknya buat mikir lah kayak oke nggak ya gitu. Iya. Tapi buat Eva debat capres ngaruh nggak? Kamu atau karena kamu berbasis track record itu tidak terlalu pengaruh? Sebenarnya sih lumayan ngaruh jujur Lumayan, aja gitu. Karena oke. kalau misalnya tadi kan kalau mungkin dari yang ada yang lain misalnya ngomong kayak harusnya bisa fokus dari visi misi atau mungkin dari yang lain gitu. Tapi menurut aku ya harus imbang semuanya gitu loh. Kayak nggak bisa berfokus ke satu doang. Karena kalau misalnya dari debat capres sendiri tuh mereka juga nunjukin apakah mereka jadi pemimpin tuh punya attitude yang baik gitu. Apakah mereka bisa mewakili Indonesia lah ibaratnya. Kan nggak bisa ya kalau misalnya terlalu kayak ya terlalu keras gitu lah atau mungkin harus pintar-pintar lah gitu ya. Itu juga ya seni politik lah ibaratnya. Mereka juga bisa mengimbangi semuanya gitu. Jadi ya kelihatan lah gitu. Dari misalnya cara mereka ngomong pun juga sebenarnya juga nunjukin gitu loh kalau mereka tuh udah jam terbangnya udah sampai mana gitu. Dan dari sisi cawapres gitu. Kan banyak ya. Ini asiknya ada komunikasi politik yang kamu bisa amati ya dari capres ya. Nah tadi kan ada sedikit perbincangan soal keluarga. Kan biasanya tuh ini dalam teori-teori ya orang muda ya. Karena orang muda itu kan sangat tergantung dari keluarga gitu ya. Lingkup keluarga menjadi keluarga penting. Nah, apakah pilihan kalian tuh sama nggak atau ditentukan oleh preferensi keluarga? Atau kalian ya sebetulnya artinya punya agency atau punya keputusan sendiri dan bisa mengungkapkan preferensi kalian kalau berbeda dengan keluarga? Tadi kan mas keluarga duluan. Iya, kayak jujur kalau di keluarga inti aku sih kayak ya udah coba lihat kan aku tadi asalnya bukan yang mamaku mau kan, terus ya udah setelah aku kayak teliti gitu-gitu, aku nonton debat capres, lihat kayak berita dan lain-lain, kayak kayaknya aku harus maksudnya kayak aku kayaknya lebih tepat yang ini deh untuk jadi pilihan aku. Nah tapi kalau di lingkup keluarga besar aku tuh kayak lebih belak-belakan banget justru justru kayak gak ngaruh itu tuh kayak kalau misalnya di keluarga inti kayak hampir sama gitu suaranya yang itu gitu paslonnya. Tapi kalau tapi kalau yang di keluarga inti jangan kepo lah. Tapi kalau di keluarga besar aku tuh kayak gak kayak gitu, justru kayak malah kalau aku tuh jadi kayak malas paslon yang ini mah kayak gini, orang yang ini kayak gini ya biarin aja setelah gue gitu. Dan itu tuh gak terjadi dari sekarang, dari kayak tahun-tahun 5 tahun kemarin gitu waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo juga kayak gitu juga, terus kayak malas orang Jakarta mah pasti Jokowi gitu. Terus kayak Ais dari mana? aku Bandung. Oh, Bandung. Ya, terus kayak orang Bandung mah gitu pasti semuanya tempatnya Prabowo gitu. Iya, gitu sih. Jadi saya lebih bisa berekspresi ya. Iya, justru kalau di pilihan. keluarga besar tuh kayak belak-belakan. Itu terjadi juga di keluarga kalian? Atau beda? Sama. Berarti keluarga besar cenderung lebih ekspresif dalam tanda petik. Jatuhnya. Iya. Kalau Eva gimana? Sama sih, tapi lebih kritis juga sama belak-belakan gitu. Paslon ini ya gitu lah, mungkin agak sedikit bermasalah, mungkin masa lalunya atau enggak ada isu-isu kontemporer yang kemarin gitu tahun 2017 juga ya agak sedikit concerning gitu ya, jujur aja gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngelupain itu juga, apalagi ya dari latar belakang sosial yang ya menjurus atau spesifik gitu. Terus ya paling pilihannya kalau misalnya dari keluarga itu sebenarnya balik lagi ultimate decision kan. Kalau kita mau milih siapa ya udah terserah gitu. Sebenarnya di keluarga tuh kita sering debat juga, maksudnya kayak kalau misalnya di di soal paslon ini tuh kayaknya ini, jadi kita milih dia aja deh gitu. Terus aku bilang kayak bukannya masa depan bisa lebih terjamin kalau misalnya pilih paslon yang ini gitu. Tapi balik lagi gitu, itu pun masih di awal-awal gitu. Tapi sekarang makin kesini ya udahlah gitu, itu preferensi pribadi aja. Sebenarnya cuma keluarga tuh cuma jadi tempat kita bisa mengekspresikan aja gitu. Tapi pilihan nggak ada yang bisa maksa juga ya. Nggak dimarahin juga kalau misalnya kamu milih ini gitu. Iya apaan sih? Iya. Ya tergantung balik lagi kan mesti ke diri kita sendiri sih untuk menentukan pilihan.
Menarik ya, Gimana? semua ya. Ada exercise tadi ya, Ya. politik demokrasi. Jadi keluarga ada exercise. Itu ya. Dibully sama keluarga? Enggak sih. Oh, enggak. Cuma kalau memang keluarga saya tuh tumbuh dari keluarga yang lumayan agamis. Oke. Jadi memang harus nyari pemimpin yang ya seiman misalnya Iya. gitu ya. Harus pemimpin I yang can santun. relate. Iya. Hmm. Jadi saya tumbuh dari situ, cuma awalnya memang saya itu sebenarnya nggak sejalan sama apa yang keluarga saya ingin. Jadi tapi ujung-ujungnya setelah saya baca visi misi itu baru saya ujung-ujungnya sejalan juga sama keluarga saya gitu. Ternyata ujung-ujungnya Sama. Iya, Iya. jadi dari situlah kenapa saya jadi milih. Ya sebelumnya saya udah bilang saya milih paslon 01. Cuma mungkin memang alasan kenapa saya memilih itu mungkin berbeda dengan keluarga. Iya. Iya. Wah. Gimana nggak beda? Kamu baca semua visi-visi? Iya, sampai PDF nih. Nanti abis ini aku mau nanya ya sama PDF yang program-program mana? bulan capres. Kalau terlalu lama ikut pemilu tuh kadang-kadang nggak jadi. Nah, Mas Aska kan HI banget nih, punya pertanyaan soal HI dan capres, Mas Aska. Kemarin pas waktu debat yang terkait dengan kebijakan luar negeri, kalian merhatiin? Merhatiin. Matiin lah. Nah, ini gitu. Pokoknya di pundak semua gitu. Dosen kebijakan luar negeri siapa ya? Bukan saya sih, Bang. Bukan saya juga. Silakan. Tapi menurut kalian gimana? Ketika debat itu berlangsung, apakah kalian bisa menangkap sebenarnya yang mereka inginkan tuh gimana terkait dengan kebijakan luar negeri? Surprisingly nomor 3 tuh yang salah satu yang reasonable sih jujur. Reasonable jujur untuk kayak dari perspektif Dibanding yang lain? Karena ya ini balik lagi ya, ini mengacu ke dari diskursus di Twitter gitu. Wah, mungkin paslon nomor 2 terlalu goreng soal apa yang terjadi di Palestina gitu. Tapi historically apakah benar atau enggak itu ya balik lagi gitu lah, itu jadi isu yang masih diperbincangkan sekarang. Kemudian yang satu, apakah mungkin lebih se-eager itu untuk ngomongin soal kebijakan luar negeri, soal Indonesia mau dibawa kemana? Mungkin nggak apa ya, bold kayak mungkin 03 gitu. Jujur dari aku sendiri aku lebih sejalan sama pendapatnya paslon nomor 3 sih soal isu-isu HI. Oke. Nice, Rifai? Mau duluan Kak gimana? Rifai dulu deh. Betul. Kalau saya sih fokusnya mungkin bukan yang waktu yang pas HI banget, cuma karena saya lebih ke ekonomi sih waktu yang di Cawapres tuh. Di Cawapres itu sempat nyenggol ekonomi juga, terutama ekonomi yang domestik. Nah, gimana sih mereka itu pengen bikin Indonesia itu jadi green economy. Jadi mereka berusaha untuk beralih ke energi yang lebih keberlanjutan, lebih bersih gitu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau dari 01 mereka udah ngasih tahu kalau misalnya mereka bakal, misalnya PLTU di Cilegon kalau nggak salah bakal tutup gitu. Kan salah satu yang digoreng-goreng juga tadi itu angin gitu misalnya. Padahal kan itu memang dari sononya, dari Cilegon terus ke Jakarta salah satunya gitu yang penyebab polusi. Iya, kena angin itu. Nah itu pertama. Nah kemudian sebenarnya kalau masalah ini paslon-paslon lain udah bagus kok sebenarnya kalau bahas ekonomi, apalagi menurut HI ya gitu, mereka kayak mau narik investor misalnya mau gimana. Oke. Ya, jadi poin buat, karena kan HI juga luas ya isu-isunya ya, dan tadi Rifai ngelihatnya dari salah satu isu global saat ini ya, soal climate change, soal green economy, greenflation. Yang itu cuma bikin berantem. Ada yang bagus nggak perspektifnya soal hijau ini, climate, green economy gitu ya, green development, apapun, ada nggak yang yang menurut Rifai ini bagus, ini bisa membuat Indonesia ke arah yang lebih hijau? Saya jujur nyantolnya kalau untuk masalah budgeting, research and development, terutama di bidang terbarukan, 02 lebih baik kalau menurut saya, karena mereka ingin budgetnya itu lebih ditingkatkan. Sebagai konteks, Indonesia itu saat ini R&D-nya sekitar 0,5%. Kemudian di paslon 2 itu mereka ingin tingkatkan ke 1,5. Menurut saya itu udah yang paling tinggi dibandingkan paslon yang lain saat saya baca visi dan misinya. Jadi saya pede kalau misalnya mungkin akan lebih banyak inovasi yang baru kalau misalnya memang 02 yang terpilih di bidang terbarukan. Kok paslon lain bahkan menyebutkan itu nggak? Saya rasa ada yang enggak. Ada yang enggak, dan ada yang iya juga sih. Tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Iya. Iya. Benar. Betul sih. Kalau yang aku lihat sih, yang based on aku tonton emang kayak yang paslon 03 sih, kayak yang lebih menyoroti itu kayak ya nonjol gitu, bagus gitu untuk kayak kepentingan luar negeri. Terus tapi aku juga setuju sih kalau misalkan kayak yang dibahas untuk kayak misalkan tadi itu tuh kayak nonjol juga gitu di 02. Jadi aku tuh kayak mikir kayak
pasti masing-masing paslon ini kayak ada kelebihannya, ada apanya. Cuman kayak kita nilai aja secara keseluruhan yang kayak kita cocok tuh, yang kayak kita pengen itu yang mana gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih maksudnya kalau dilihat dari kemarin tuh sebenarnya menarik deh kalau ngomongin soal kebijakan atau kayak dari perspektif HI itu ada nggak sih paslon yang bawa lagi soal agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia? Jokowi pernah, tapi Makasih pertanyaannya Eva, kita nggak kepikiran nanya itu. Oke. ya Saya kan nggak kepikiran juga. Indonesia poros maritim dunia terlaksana nggak? Itu cuma jadi kampanye doang kan? Tapi apakah tahun-tahun pas udah jadi incumbent gitu, Jokowi melanjutkan itu atau enggak gitu? Malah jadi hilang gitu, lost track, nggak tahu mau kemana di bawahnya. Kalau jawabanmu apa? Hmm. Untuk yang sekarang ada nggak yang itu? Sebenarnya nggak ada, makanya Nggak itu ada. jadi maksudnya menarik gitu. Menarik, Ada nggak ya? sih yang mau bawa Indonesia Oke, balik betul. lagi kayak Iya. balik lagi ke tracknya itu Oke. gitu. Kalau dipikir-pikir ada deh, di Iya. visi misi programnya ada. Oh, iya. Ya karena 01. baca PDF-nya banyak kan. Rifa ini Kalau ya. satu 01 ada. Oke. Jadi kalau 01 itu Mbak, mereka itu bikin programnya itu menyeluruh. Jadi mereka bagi berdasarkan wilayah. Kalau nggak salah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Lesser Nusa. Mereka ngasih tahu juga di situ. Kalau nggak salah mereka juga menekankan maritim banget di sana. Mereka mau bikin pelabuhan, misalnya buat yang daerah-daerah kawasan pesisir mau diapain. Kalau nggak salah dikasih tahu. iya. Cuma memang nggak merujuk ke poros maritim gitu nggak ada. Tapi masuk ke soal-soal tadi ya, apa namanya, soal-soal ocean, gitu ya, pesisir, nelayan gitu ya. Oke. Jadi ini banyak pengetahuan baru nih Mas Aska. Betul. Mas Aska, waktunya boleh ada nggak? Saya boleh satu pertanyaan nggak? Masih Mbak, silakan. Masih ya? Masih. Oke, ini saya lihat itu dulu, operator ini dulu. Oke ya. Ini mungkin pertanyaannya saya nggak tahu ya Mas Aska, apakah gini, kita kan mau nggak mau yang ada di sini orang muda dengan bias perkotaan ya, ya nggak sih, ya kan? Nah, ini mungkin pertanyaan karena orang muda, ya tentunya namanya orang muda beragam ya, dan kita sebetulnya di sini tidak sedang merepresentasikan seluruh orang muda gitu ya. Tapi kan di Indonesia sendiri ada nih orang-orang muda gitu ya, di daerah terpencil, kepulauan gitu kan. Menurut kalian gitu ya, ada nggak sih gitu capres atau cawapres yang mengangkat isu istilahnya pemerataan, ketimpangan gitu ya, atau mengangkat suara-suara dari kelompok yang tadi misalnya ya, mungkin masih termarginalkan atau Karena kan terpencil, sebenarnya ada kita ngomong Gen Z, nggak? itu kan bukan Gen Z yang selama ini di pikiran kita kan sebenarnya Gen Z seolah-olah kalian ini generasi yang nggak mikir masa depan gitu kan ya. Spendingnya cuma buat hura-hura, buat kopi gitu kan. Padahal kan nggak, Gen Z kan beragam. Seperti yang Kamu beli kopi, aku dengan kopi gulas. Bukan Gen Z yang dia beli kopi. Untungnya bukan Gen Z. Gen Z ya. Gen Z lebih beragam. Seperti Iya, yang benar. dibilang Mbak Indri juga kan. Ada yang di daerah pencil gitu ya, yang nggak mungkin akses pendidikan juga nggak dapat gitu ya. Gimana kalian menanggapi pertanyaan Mbak Indri? Kamu jawab duluan kan? Mungkin Yang baca banyak, yang paling baca banyak nih. Kalian jangan tertekan. Atau yang mau duluan gitu. Iya. Mungkin yang Rifai. bisa mewakili seluruh anak muda, Mbak. Pekerjaan, Mbak. Saya yakin pasti pekerjaan. Kerjaan. Mau itu orang pedesaan, mau itu orang kota, mereka pasti pengen hidupnya terjamin dulu. Gimana sih cara mereka bisa dapat revenue? Gimana mereka bisa menghasilkan bulanan? Gimana mereka spending? Mereka mau anggaran dapat dari mana? Tentunya itu mereka pikirin. Masa depan mereka nantinya juga mau gimana? Tentunya mereka harus cari dulu gimana sih pemerintah bisa menyediakan pekerjaan buat masyarakatnya. Nggak terlepas cuma untuk orang kota doang, tapi untuk orang-orang desa gimana nantinya? Apakah mereka akan memperkerjakan petani misalnya? Apakah yang muda-muda yang di desa, apakah semuanya mau di brain drain ke kota? Jadinya desanya malah tertinggal. Jadi menurut saya di situ harus dipikirkan juga untuk paslon-paslonnya. Dan memang ada sebenarnya hampir semua paslon udah mikirin tentang itu. Oh iya. Kalau sejauh yang Soal pekerjaan gitu. Iya, benar. Oke. Yang bagaimana cara mereka untuk tetap mempertahankan kalau Indonesia itu tetap harus ada agrikulturnya tetap harus besar gitu, harus dipertahankan. Tapi juga cenderung kita gimana juga menyimbangkan agrikultur dan industrialisasi. Iya ya, jadi ada soal itu ya, agriculture. Benar. Silakan. Mana nih, Faiz nih. Balik lagi Boleh, nih kalau silakan. ngomongin soal pekerjaan, kayaknya pasti kita juga
gimana caranya bisa ningkatin mereka kompetensi mereka gitu kan. Nah itu balik lagi, apakah pendidikannya itu merata atau enggak gitu, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri. Emang ada paslon yang udah berfokus, wah kalau misalnya ada jaminan untuk dosen, tenaga pengajar, dan lain sebagainya itu udah bakal diakomodasi gitu. Mungkin fokusnya di situ, mungkin karena latar belakang paslonnya juga relate gitu sama ya sama mereka. Nah cuma ada juga paslon lain yang kayak, oh apakah bisa kalau pendidikan meningkatkan mungkin kayak kemampuan mereka gitu dengan mengirim ke luar negeri gitu, mungkin pakai beasiswa LPDP. Nah ini ya sebenarnya banyak dikritisi juga ya. Cuma balik lagi gitu, apakah ada jaminan gitu kalau misalnya dengan ngasih tenaga pendidikan tuh bisa sustain lama nggak gitu, bisa nggak in the long run gitu, atau bisa balikin lagi nggak gitu misalnya kayak mereka udah kirim pelajar ke luar negeri tapi hasilnya mungkin masih kurang efektif gitu, atau masih dipertanyakan gitu, karena sampai saat ini program FLDP pun juga kayak ya kadang masih pertanyaan, ada yang hilang, ada yang gimana. Mungkin kalau beda ya sama tahun-tahun generasi awal yang mungkin nggak ada pengabdian gitu. Kalau sekarang mungkin ada pengabdian, itu sebuah improvement. Nah tapi untuk kedepannya nanti kita bisa lihat lagi gitu. Itu yang kita masih belum tahu juga. Betul. Kalau aku balik lagi ke pertanyaan Mbak Prames ya, kayak Aku bukan Mbak Prames. kenalan lagi. Aku sama ngomong. Tapi aku seneng disangka mirip Mbak Prames. Enggak, aku sama Mbak Indri. Pas awal tuh Santai-santai. pas awal tuh kan kayak lebih ke rakyat kecil kan, kelompok-kelompok tertentu. Maksud aku kayak pasti kok kayak di masing-masing paslon juga kayak peduli gitu, kayak kepada rakyat kecil. Cuman tuh yang kayak nggak tahu sih, yang aku highlight tuh kayak yang lebih peduli tuh justru ya pokoknya bukan 02 deh. Soalnya kayak 02 kan kayak menaiki gaji pejabat gitu kan, TNI gitu-gitu, terus kayak bikin yang tadi makan gratis itu. Menurut aku kayak ada cara yang lebih efektif sih untuk kayak mensejahterakan rakyat kecil dibanding kayak ngasih makan gratis gitu. Kayak bisa kok kayak bikin lapangan pekerjaan yang lebih luas gitu, apalagi kayak di daerah-daerah terpencil juga kan kayak belum banyak gitu yang bisa dapat pekerjaan yang kayak oke lah kayak untuk menghidupi keluarganya gitu. Bahkan kayak kalau lihat di TV kayak ada kan kayak keluarga yang misalnya kayak miskin tapi anaknya banyak banget gitu, tapi kayak kerjanya nggak proper. Nah kayak gimana sih, kayak harusnya masing-masing paslon tuh kayak coba lihat ke situ gitu, yang kayak sekiranya kayak kekurangan tuh kayak diaplikasikan ke situ. Iya, fokusnya juga ke situ gitu. Kalau misalkan ngasih makan gratis kayak emang kayak oke gitu, kayak apa katanya mencegah ya stunting gitu-gitu lah, oke. Cuman kayak dibanding itu kayaknya ada cara yang lebih efektif, karena balik lagi kalau misalkan ngasih makan tapi nggak memberi peluang lebih untuk kayak di bidang pekerjaan, sama aja nanti juga kalau misalkan ngasih makan doang tapi mereka gak bisa kerja menghidupi, kayak gak makan semua gitu. Semua isu sosial jangan dikasih makan doang. Iya. Masih banyak sih. Iya. Kamu concernnya sama ini banget ya, budgetnya dari mana? Iya, pajak kita mau kemana? Betul ya. Tapi Mas Danba gimana? Apa ya? Kan tadi si Eva udah nyenggol dosen. Kalau Mas Danba sendiri ada concern tersendiri nggak buat dosen? Pertama kan yang pekerjaan badan Mas juga kan. Ada satu hal yang cukup ramai gitu ya. Ini boleh aku dulu, Mas? Kamu dulu lah. Saya kayaknya akan lebih tertarik bertanya lagi kepada mereka kan. Nah, sebelum Mbak Indri bertanya, kalau dari saya di Twitter gitu ya, saya baliknya Twitter ya kan, generasi Twitter saya. X, sorry. Ketahuan anak lama ya. Sekarang kemarin ada salah satu dosen yang menyoroti ini kan ya, dan saya sih senang gitu ya, ada paslon gitu yang mengungkapkan bahwa hampir semua paslon sebenarnya mengungkapkan adanya pengurangan beban akademik yang sifatnya administratif. Nah itu sangat melegakan. Ini banget ya, sesuai dengan day to day life. Betul. Jadi sebenarnya kan permasalahannya kan banyak ya di pendidikan di Indonesia. Salah satu terutama yang kemudian membebani adalah bagaimana kemudian proses kerja ini nggak efektif, dan kemudian beban administrasi itu yang membuat banyak kinerja dosen, tenaga pengajar gitu ya
guru-guru itu menjadi terhambat, termasuk diskusi misalnya bantuan untuk misalnya guru honorer gitu. Nah, ketika paslon-paslon sudah mulai aware dengan itu sih, buat saya pribadi ya, sebagai orang yang bergerak di bidang akademisi ya cukup lega sebenarnya. Cuman yang lagi-lagi, kayak katanya Eva tadi, kedepannya gimana nggak tahu gitu ya. Makanya kemudian kalau saya pribadi ya harus mikir-mikir nih, kira-kira legislatifnya yang bisa melakukan check and balance siapa ya gitu. Ya mungkin saya milihnya yang berseberangan dengan partai pendukungnya yang saya pilih. Ya. Jadi bisa check and balance. Saya sih gitu. Asli Mas Aka. Rifai, saya save by the bell. Tadi ada yang sudah mengingatkan, sudah Hampir 60 menit ya. Nggak kerasa loh Mas Aka. Saya sebetulnya masih punya banyak pertanyaan. Tapi mungkin bisa lanjut di Bisa berikutnya. betul, atau bisa berikutnya. Karena kita jarang ya mendengarkan suaranya opini teman-teman. orang muda. Padahal pemilih terbanyak kali ini adalah orang muda ya. Hampir 50% Oh lebih. iya gitu ya. Nah. Dan senang sekali tadi bisa ngobrol, dapat perspektif. Nah, untuk mengakhiri, kita biasanya menanyakan ya. Apa Mbak? Menanyakan kepada ini pesan-pesan terakhir, tapi pesannya Yes. adalah Mas Aska mau bagusnya pesan terhadap orang muda atau pesan terhadap capres nih? Sampai capres saya menarik. Iya Karena kan mereka mewakili Betul. suara-suara orang muda. Sekarang nih, boleh nggak untuk menutup? Dan kalian boleh berpikir dulu ya. Yes. Ada pesan buat capres supaya gitu ya lebih relate gitu ya dengan tadi ya kebutuhannya orang muda. Yes. Sama ketika kalian ngucapin pesan jangan lupa kameranya di situ, ada di sini. Iya. Untuk Ais dan Eva Menghadap ke kamera kamera. yang itu Rifai ke sana. Siapa mau duluan? Mikir dulu. Saya udah kepikiran sih Mas. Udah kepikiran. Udah kepikiran. Oke, Boleh Rifai. aja. Cue. Silakan. Oke, dear buat capres yang terpilih nantinya di pemilu, mau itu putaran pertama atau putaran kedua, saya dengan sangat mohon, saya udah males terjebak dengan macet. Saya ke rumah keluarga yang dekat aja, tetap aja kejebak macet, terutama ya kota-kota gede. Tolong, saya sangat mohon perbaiki sistem transportasi umum yang ada di kota-kota besar Indonesia, terutama ya kota-kota yang populasi mungkin di atas 1 juta lah, tolong diperhatikan. Dan apalagi satu lagi, untuk regulasi mengenai penarikan air dari aquifer misalnya, isu-isu kontemporer lingkungan mohon diperhatikan juga. Kita nggak mau seperti ada Jakarta atau Semarang 2.0 lagi di kota-kota Indonesia lainnya. Ya gitu aja. Ya, atau Thank jangan you. banyak penyodotan terus yang bikin orang-orang nggak bisa akses air ya. Benar. Betul. Oke, mantap. Ais, Eva? Ini singkat aja, tapi Dear Capres, siapapun itu, bawa pendidikan Indonesia lebih baik lagi, karena masih banyak isu-isu yang seharusnya masih bisa diselesaikan dari grassroots-nya, termasuk dari gimana kita bisa meratakan sistem pendidikan yang ada. Oke. Nice. Kalau Nice. aku untuk siapapun yang terpilih ya bapak-bapak sekalian, tolong banget kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada perubahan, gak boleh kayak gini gitu. Tapi pas nyebut bapak-bapak baru ingat nggak ada ibu ya. Iya, Ada juga, mbak ada. ini. Kalau Gender. lihat sejarah pemilihan presiden kita juga yang perempuan cuma 1 kan? Iya. Saya nanti untuk episode berikutnya mungkin kita bisa membicarakan khusus ya soal representasi. Betul, Ya, representasi. Oke, Mas Aska. Terima silakan. kasih Mbak Indri, teman-teman Eva, Ais, Rifai udah berkenan hadir di Ngobrolin HI. Menarik ya, kita di sini udah sama-sama dengar ya bahwa sebenarnya Gen Z tuh nggak serumpun itu ya Mbak, yang dibicarakan ya. Orang-orang bilang Gen Z itu generasi gimmick gitu ya. Merasa generasi gimmick? Tapi ada sih yang gimmick. Ada. Di setiap generasi ada. Generasi saya juga ada. Mas Aska termasuk. Oh, sayangnya enggak. Dia pengen. Bahwa memang banyak juga yang sebenarnya perspektif dan bagaimana kemudian perspektif mereka dibuat itu banyak terpengaruh juga tidak hanya media sosial, lebih beragam ya dibanding pas waktu generasi saya atau Mbak Indri mungkin ya, sehingga kemudian pengambilan perspektifnya menjadi lebih kaya menurut saya. Dan lagi-lagi beragam ya, nggak bisa menafikan itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kita bisa lihat komen-komen yang sangat insightful terkait dengan suara teman-teman sebagai generasi muda, generasi Gen Z.
yang kemudian memang mewakili 50% lebih ya pemilih baru kita. Menarik, capres menjadi isu yang sangat penting. Mungkin partai politik mungkin kurang gitu ya, karena terlalu banyak gimmick tadi ya, jadi males gitu ya. Gitu saja, sekian dari perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrolin lagi dan ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya gitu ya. Dan yang pasti buat kamu, tolong pastiin terus pantengin Ngobrolin HI, karena di sini kita bisa di sini bisa ngobrolin ya isu-isu global jadi isu-isu yang sehari-hari. Kita ketemu lagi di perbincangan minggu depan. Ciao. Oke, terima kasih Ais, Eva, sama Rifai.